Laporan otopsi menyatakan bahwa Xiaotong meninggal karena sesak napas dan trauma benda tumpul. Catatan polisi menyatakan bahwa penyelidik juga menemukan handuk dari tempat ia menginap melilit di kepalanya Xiaotong. Kali ini kita akan ke negara Tiongkok, di mana ada seorang wanita cantik yang bernama Xiaotong. Xiaotong lahir pada tanggal 12 November 1994 di kota pesisir Dalian di Lianing, Tiongkok. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri yang bekerja di bagian pemeriksaan keamanan, pangan, dan ekspor. Sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Menurut keluarga Zhao adalah siswa berprestasi yang suka bermain piano dan dia mempunyai cita-cita menjadi ahli biologi atau pematung saat tumbuh dewasa. Zhao bersekolah di sekolah menengah atas Dalian Yuming yang bergengsi, yang terkenal meluluskan siswa terbanyak di Gaokao. Namun Zhao gagal masuk perguruan tinggi papan atas dan memutuskan untuk belajar di Amerika. Kedua orang tuanya memang telah menabung sepanjang hidup mereka untuk biaya pendidikan Xiaotong. Mereka membayar lebih dari 100.000 US dollar untuk biaya kuliahnya demi mewujudkan impian Xiaotong untuk belajar di luar negeri. Xiaotong akhirnya diterima dan bergabung di Iowa State University pada September 2012, di mana dia mengambil jurusan teknik kimia. Tidak banyak wanita yang masuk ke bidang itu. Ia mempertahankan nilai IPK rata-rata 3,75, meskipun teknik sebenarnya bukanlah bidang favoritnya. Temannya berkata kalau Xiaotong adalah siswa yang bekerja keras. Dia mengajar bahasa Mandarin kepada siswa Amerika dan suka menari di pesta komunitas mereka. Xiaotong adalah siswa cerdas yang suka mengeluh karena tertinggal dalam pelajaran, tetapi selalu mendapatkan nilai A. Xiaotong pertama kali bertemu dengan pacarnya Li Xiangnan saat belajar bahasa Inggris di Beijing untuk ujian bahasa asing pada bulan Juli 2011. Xiangnan berasal dari keluarga kaya di Wenzhou di Tiongkok Selatan. Xiangnan menjadi tergila-gila dengan Xiaotong dan bahkan Xiangnan rela melakukan perjalanan 300 mil dari Beijing ke Dalian untuk bertemu orang tua Xiaotong. Meskipun demikian, orang tua Xiaotong tidak menyetujuinya. Meskipun Xiangnan berlatar belakang kaya. Xiangnan bahkan rela pindah ke Universitas Iowa dari Institut Teknologi Rochester yang berjarak 230 km agar lebih dekat dengan Xiaotong. Xiangnan diketahui tinggal di apartemennya sampai kelasnya dimulai di Iowa City pada musim gugur 2013. Ternyata yang tidak menyetujui hubungan mereka bukan hanya orang tua Zhao. Bahkan teman-teman Zhao juga tidak menyetujui Xiangnan. Dan mereka sering membicarakan tentang dugaan hubungan Zhao dengan laki-laki lain meskipun Xiangnan jadi pacarnya. Xiangnan dikenal sebagai individu yang misterius dalam komunitas belajar Tionghoa di sana. Ia jarang bergaul dengan orang lain kecuali pacarnya. Karena teman sekamarnya tidak menyetujui Xiangnan, pasangan itu sering pergi berkendara ke hotel terdekat dengan menaiki BMW 321i biru tahun 2009 miliknya Xiangnan. Pada suatu hari, teman Zhao tidak mendapat kabar dari Zhao selama 2 minggu. Setelah Zhao pergi naik mobil Xiangnan, Toyota Camry 97 yang berwarna krem pada tanggal 5 September 2014.
Salah satu temannya menerima SMS dari Xiao beberapa hari kemudian dan mengatakan kalau dia akan naik bis ke Minnesota dan mengunjungi beberapa teman dari Cina. Kemudian temannya mengajukan laporan orang hilang ke kantor polisi pada tanggal 18 September setelah mereka tidak menemukan Xiaotong. Temannya juga menanyakan kabar Xiaotong dari teman mereka. Dan mereka berkata kalau dia juga tidak pernah melihat Xiaotong di Minnesota. Setelah menerima laporan orang hilang, polisi langsung melakukan pencarian. Gadis 19 tahun itu ditemukan, tubuhnya sudah tidak bernyawa. Pada tanggal 26 September, di dalam koper yang ditaruh di dalam mobil, di bawah pohon, dekat gedung 44 di komplek apartemen di pinggiran kota Iowa. Ada barbel seberat 15 pon di sebelah tubuh Xiaotong. Laporan otopsi menyatakan bahwa Xiaotong meninggal karena sesak napas dan trauma benda tumpul. Catatan polisi menyatakan bahwa penyelidik juga menemukan handuk dari tempat ia menginap melilit di kepalanya Xiaotong. Polisi kemudian menelusuri bukti tersebut. Terungkap bahwa pada tanggal 5 September, pasangan itu pergi ke Budget Inn and Suites di Nevada, tepat di luar Ames. Mereka telah check-in di kamar 218. Pemilik hotel memberitahu polisi bahwa pasangan tersebut adalah pelanggan tetap. Setelah menginap di sana pada bulan September dan bulan Oktober 2013 serta Mei 2014. Selanjutnya mereka memberitahu para detektif bahwa Xiangnan meninggalkan hotel semalam pada tanggal 6 September dan masuk kembali keesokan harinya. Polisi menemukan bahwa Xiangnan naik pesawat di Cedar Rapids dan mendarat di Cina pada 10 September. Kemudian mengirim SMS ke teman sekamar dan keluarga Xiaotong dari telepon gadis itu untuk mengulur waktu lebih banyak untuk melarikan diri keluar dari Amerika. Ketika petugas menemukan dokumen perjalanan Xiangnan di dalam mobil Xiaotong dan apartemen Xiangnan menunjukkan tanda-tanda keberangkatan yang tergesa-gesa, mereka menjadi curiga terhadapnya. Surat perintah penggeledahan untuk kamar hotel mengungkapkan percikan dan tetesan berbagai cairan yang sudah kering, mirip dengan cairan manusia di dinding dan di kepala tempat tidur. Mereka berhipotesis Xiangnan telah membunuh Xiaotong di kamar hotel, lalu membuang mayatnya di bagasi mobilnya, memarkirkan di tempat parkir komplek apartemen di Iowa City. Ketika tekanan meningkat pada otoritas Cina dengan warga menggunakan media sosial untuk mengorganisir kampanye meminta penangkapannya. Mereka mulai bekerja sama dengan rekan-rekan penyelidik di Amerika. Sekelompok penyelidik terbang ke Iowa pada bulan April 2015 dan mengumpulkan bukti terkait kejahatan tersebut. Pihak berwajib Amerika dan Cina kemudian bekerja sama untuk dapat membawa Xiangnan ke pengadilan. Detektif David Gonzalez mengatakan Xiaotong telah mengalami kematian yang brutal. Wajahnya dipukul, lalu dicekik, kemudian dimasukkan ke dalam koper. Dari awal penyelidikan, polisi sudah memusatkan perhatian pada pacarnya Xiangnan, orang terakhir yang bersamanya, yang tiba-tiba pergi untuk kembali ke negara asalnya Cina. Asisten jaksa penuntut Dubitsch mengatakan bukti yang ditemukan oleh polisi di Iowa menunjukkan pembunuhan terencana yang dipikirkan dengan cermat. 4 hari sebelum pembunuhan, Xiangnan pergi berbelanja di TJ Maxx dan Walmart dan semua tertangkap kamera keamanan.
Bukti yang pertama adalah sebelum melakukan pembunuhan, dia sudah membeli koper untuk memasukkan tubuh Xiao Tong nantinya. Sedangkan bukti yang kedua, ia juga sudah lebih dulu membeli pemberat tangan untuk menenggelamkan koper. Penyelidik mengatakan ia juga membeli tiket sekali jalan ke Cina sebelum kematian Xiao Tong. Dan menurut detektif Gonzales, ia berusaha sangat keras untuk memastikan tubuh Xiao Tong tidak akan pernah ditemukan. Dengan menggunakan teknologi ponsel tracking, para penyelidik dapat melacak rute Xiangnan dari Shiori Country ke Iowa City. Ada dua pemberhentian yang menarik perhatian di sepanjang jalan, yaitu di tepi Sungai Skuk, tepat di sebelah selatan Ames. Xiangnan berhenti di dua lokasi pada sekitar pukul 4 pagi, dan penyelidik yakin ia akan membuang koper itu. Ia pergi untuk melihat sungai, dan pada saat itu jelas airnya sangat dangkal, dan bahkan dengan pemberat di dalam koper tidak akan cukup untuk disembunyikan dari pandangan. Menurut para penyelidik, ini adalah salah satu kasus paling menyedihkan, namun paling memuaskan yang pernah mereka tangani. Karena sebenarnya kerjasama antara Departemen Kepolisian setempat dan pemerintah Cina belum pernah terjadi. Dan tanpa perjanjian ekstradisi antara kedua negara, tak heran polisi dan jaksa ragu. Mereka akan melihat kasus ini benar-benar dipersidangkan. Xiangnan menyerahkan diri kepada otoritas polisi di Wenzhou pada pertengahan Mei 2015. Meskipun Xiangnan melakukan kejahatan di Iowa, ia dijadwalkan diadili di Cina karena Amerika dan Cina tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Selama Xiangnan di penjara, Biro Investigasi Kriminal mengajukan kasus terhadapnya. Kementerian Keamanan Publik mengumumkan penangkapan resmi atas pembunuhan yang disengaja pada akhir Juni 2015. Di pengadilan, Xiangnan menuduh bahwa Xiao Tong telah menyerangnya dan kematiannya adalah pembelaan diri. Namun akhirnya ia menyebutnya sebagai kejahatan nafsu dan kemarahan sesaat. Pada Maret 2016, Xiangnan mengaku bersalah atas dakwaan tersebut dan menyebut tindakannya tidak rasional dan impulsif. Orang tua Xiangnan diwajibkan membayar orang tua Xiao Tong sebesar 2 juta RMB atau sekitar 300 juta US dollar sebagai kompensasi. Dan Xiangnan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Juni 2016 yang dapat dikurangi menjadi hukuman penjara minimal 13 tahun.